Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, begitu banyak kelumpuhan dalam diri kami ketika kami tidak mampu menolong orang lain, ketika kami tak berdaya melihat kehidupan kami sendiri atau keluarga kami atau anak-anak kami, ketika kami lumpuh tidak bisa berbuat apa-apa untuk saudara-saudari, mungkin anak, mungkin suami yang terjerat dalam belenggu-belenggu dosa. Bantu kami ya Bapa, supaya kami datang kepadamu dengan bantuan orang lain, dan Engkau membebaskan segala belenggu yang membuat kami lumpuh. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini menurut saya kisah Injil sangat dramatis, karena Yesus mengajar di sebuah rumah dan beribu-ribu orang datang ke sana untuk minta disembuhkan dan untuk mendengarkan firman-Nya. Sehingga tak bisa seorang yang datang dan masuk. Maka orang lumpuh ini dibantu teman-temannya naik ke rumah ke atap dan membongkar atap rumah itu dan meletakkan si lumpuh di depan Yesus. Dan Yesus menyembuhkan orang itu dan mengatakan, dosamu dihapuskan, berdirilah dan bangunlah. Saudara, kita seringkali sadar bahwa penderitaan kita, salib kita karena dosa. Kita bisa bayangkanlah ketika kita masih muda atau kita sedang muda ini, setiap hari kita melihat HP, memelototi HP dengan dunia medsos terus. Entah itu bermain games, entah itu bermain atau membuka situs-situs tertentu, sehingga sadar atau tidak sadar apa yang kita lihat itu mempengaruhi apa yang ada dalam batin kita, masuk dalam diri kita, bahkan mengubah batin kita yang terdalam, dan itu dosa. Nah, dosa itulah yang membuat akhirnya kita menderita. Karena apa? Ketika kita melihat film, games terus-terusan dan situs-situs itu, maka pikiran, hati, badan kita terpengaruh dan terikat, dibelenggu. Baru saja saya mendapat medsos bagaimana seorang anak 12 tahun ketika HP-nya diminta, maka dia ngamuk. Semua dipukul, dibantai, rusak semua kamar TV, apalah, kaca dan seterusnya. Nah, sadar atau tidak sadar, saudaraku terkasih, yang mau saya sampaikan, iblis itu membelenggu kita. Kita terperangkap, kita diperangkap, dan kita berada dalam situasi terbelenggu. Ya. Dan itu mempengaruhi orang itu sehingga bisa terjadi apa yang dia pikirkan, apa yang dirasakan, dijalankan. Ya. Dan itu saudaraku terkasih, betapa kita bisa melihat bahwa dosa itu membuat kita terikat, terbelenggu, lumpuh. Maka harus ada orang yang membantu kita supaya kita lepas dari pengaruh-pengaruh yang jahat itu. Dan saya mau jujur kepada Anda, ya, HP memang sangat-sangat berguna, tetapi jangan lupa HP bisa dipakai alat untuk kuasa kegelapan, untuk membuat kita terperangkap. Games itu adalah produk dari orang-orang yang ingin mendapatkan uang, dan mereka bisa menggunakan cara supaya game itu menjadi dipakai, dan kuasa kegelapan dipakai juga untuk itu. Maaf, saya punya satu pengalaman. Ada seorang bapak bercerita dan meminta doa kepada saya untuk anaknya yang main games dari pagi sampai pagi. Oke, saya bilang, saya sampai sore hari, saya bilang setelah misa sore jam 5 kita akan doa di kapel, di ruang doa. Lalu saya minta seorang teman untuk mendampingi saya. Persis seperti setelah misa, bapak itu membawa anaknya laki yang besar tinggi ke ruang doa atas. Kemudian saya merasa ini pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Saya merasa bahwa ketika saya Ekaristi, saya bilang saya sudah cukup bisa melepaskan, mendoakan orang itu.
Dan itu yang saya lakukan. Saya minta anak itu berlutut, kemudian bapak ibunya di kiri kanan, dan saya langsung mendoakan doa pelepasan, doa apalah yang saya bisa lakukan. Dan saudara, apa yang terjadi ketika itulah kemudian apa yang terjadi, bahwa kemudian stola saya ditarik dan putus, dan saya dikejar-kejar keliling ruang doa itu. Untung teman saya itu menggapai dan menangkapnya dan meminta dia berdoa. Dan saya duduk di sudut itu dan minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku, karena aku dengan serta-merta langsung berdoa tanpa persiapan yang semestinya. Lalu kurang lebih 5 menit saya berlutut, saya bersujud, saya menyembah Tuhan, minta ampun atas kesombongan saya. Dan ya benar, setelah 5 menit kurang lebih lah, saya berdoa lagi dan saya mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, kuasamu atas anakmu ini. Dan kemudian anak itu dibebaskan dari belenggu keterikatan akan games. Nah, apa yang perlu saya mau sampaikan kepada Anda? Kelumpuhan itu bisa saja karena secara fisik, tapi juga bisa saja secara mental, psikologis, tapi juga bisa saja secara rohani. Ada kuasa kegelapan yang membuat orang itu terikat, terpaku, dan terbelenggu oleh kuasa kegelapan. Nah, satu tip kecil kepada Anda semua, untuk anak-anak Anda yang keranjingan dan adiktif dengan games dan segala macam bentuk dunia medsos, saat mereka tidur, peganglah HP itu di tangan Anda. Doakan HP itu, ya. Terutama games yang ada di sana, Anda doakan dalam nama Yesus, doa Bapa kami, doa Salam Maria, dan mohon ampun, doa pengakuan, doa konfiteor, saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa, dan seterusnya, supaya dalam nama Yesus semua games itu terhilangkan kuasa-kuasanya. Sekali lagi, ya, Anda bisa dalam doa Anda untuk memegang HP anak Anda. Sesekali HP anak Anda pegang, Anda doakan Bapa kami Salam Maria, supaya tidak ada kuasa-kuasa yang dompleng di sana. Sekali lagi, semoga Anda dan saya dan kita semua sadar bahwa HP bagus, tetapi akan merusak, membelenggu orang, membuat orang lumpuh dalam hidupnya setiap pagi, dan itu mengganggu seluruh dirinya. Semoga Anda tidak perlu takut, peganglah HP Anda, doakan Bapa kami 3 kali, Salam Maria 3 kali, dan HP Anda sendiri bisa juga. Ketika Anda tahu bahwa Anda juga terikat oleh dosa-dosa karena situs-situs yang seringkali Anda buka, itu juga suatu cara. Doakan HP Anda, doakan HP anak Anda. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dan menguatkan Anda supaya dibebaskan dari berbagai macam belenggu yang membuat hidup kita menderita dan lumpuh. Percayalah, Tuhan Yesus lebih dari segala sesuatu. Kalau Anda yakin dan percaya, pasti segalanya akan baik. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus.